Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, 1994 tahunnya perang lagu hits band Indonesia. Jadi masa-masa emas ya, lagu-lagu hits band-band Indonesia. Dan sampai sekarang itu kan band-band Indonesia tuh masih sangat digemari, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Tahun 94, tahun jayanya band Indonesia. Ini buktinya. Teman-teman yang sudah nonton video gue, mungkin masih ingat dengan video yang satu ini? Jadi di video itu gue mengulas lagu-lagu yang sudah berusia 30 tahun di 2024. Jadi lagu-lagu yang rilis di 1994. Nah, dari hasil riset gue di lagu-lagu 94, gue ketemu hal lain nih, tahun emasnya band-band Indonesia. Di tahun itu beberapa band menelurkan album hits, juga ada band-band baru yang baru rilis album dan jadi nama besar hingga sekarang. Gue bagi dalam beberapa kategori ya. Di kategori yang pertama, ini gue akan bahas band-band yang sudah punya nama dan kemudian merilis album-album fenomenal di 94. Pertama ada Slank ya, dengan album keempat mereka, Generasi Biru. Di album ini muncul berbagai hits dari mulai Kamu Harus Pulang sampai Terbunuh Sepi. Gue pribadi suka tuh dengan lagu-lagu lainnya ya, seperti Reaksi dan Hey Bung, yang menurut gue nggak kalah asik untuk didengerin. Nah, album ini juga jadi fenomenal karena pertama kali muncul logo Slank yang versi kupu-kupu tuh ya. Kalau nggak salah ini karyanya Bongki, sang pemain bass yang waktu itu ya. Dan semenjak muncul di album ketiga ini, kemudian dipakai di beberapa album berikutnya. Lalu ada Dewa 19 dengan album kedua mereka, Format Masa Depan. Nah, walaupun album ini mungkin nggak sepopuler album pertama dengan lagu kangennya ya, atau justru album setelahnya, album terbaik-terbaik dengan hit single semacam Siti Nurbaya, tapi tetap aja album ini, album Format Masa Depan ini melahirkan hits-hits semacam Aku Milikmu dan Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Dan anehnya ya, menurut gue, justru Tak Akan Ada Cinta Yang Lain itu nggak ada video klipnya kalau nggak salah. Tapi tetap bisa diingat banyak orang hingga kini. Next, sudah lebih eksis duluan daripada Dewa dan Slank, Club Project juga meluncurkan album keempatnya, Ungu, di penghujung tahun 94. Nah, meski baru ditinggal sang drummer Ari Burhani, ya sebenarnya nggak ditinggal-tinggal banget ya, karena Ari lebih memilih untuk memanajeri Kla saat itu ya. Tapi album ini tetap menambah panjang rentetan hits Kla lewat Terpurukku di Sini dan Satu Kayu Berdua. Nah, soal Terpurukku di Sini, Club Project baru saja beberapa waktu yang lalu merilis mengaransemen ulang lagu ini. Gue mereviewnya, dan kalau teman-teman mau nonton tentang review itu, nanti gue tampilkan linknya di akhir video. Masih ada grup besar yang menelurkan album di 94, yaitu Edane dan Grass Rock. Edane dengan album kedua mereka, Jabrik. Namun album ini bisa dibilang relatif nggak semeledak Dewa maupun Slank ya. Edane mungkin masih proses adaptasi ya, karena dari vokalis Eki Lamuh yang cabut, penggantinya yang nggak kalah puas, Bang Heri Batara ya, jadi mungkin ada proses adaptasi.
Sementara Grassrock merilis album ketiga dengan judul yang sama dengan nama bandnya. Di album ini, Eddie Kempot dan kawan-kawan menjagokan lagu Datang Padaku. Sayang, album ini juga nggak booming. Nah, di kategori kedua ini, tahun 94 juga ditandai dengan munculnya band-band yang akhirnya jadi band besar hingga sekarang. Gigi merilis album Angan yang meledakkan hits Angan dan Ku Ingin. Ada yang bilang album ini kurang populer. Tapi gimana dibilang nggak populer ya? Kalau lagu semacam Ku Ingin tuh jadi lagu hits dan evergreen hingga sekarang. Personel Gigi sendiri bisa dibilang supergroup nih, karena Arman, Bujana, Thomas, Baron, dan Ronald kan sudah merupakan musisi yang sering warawiri di dunia musik tanah air. Di deretan band pop, ada muncul Kahitna dengan album Cerita Cinta yang menghasilkan hits semacam Cerita Cinta dan Seandainya Aku Bisa Terbang. Biar cinta bergelora di dada. Kalau Kahitna malah mungkin sudah lebih lama berdiri ya dibandingkan Gigi. Yovie sendiri sudah membentuk Kahitna kalau nggak salah di tahun 80-an dan membawa band itu jadi juara berbagai festival band jazz. Jadi ya tinggal menunggu waktu aja sebenarnya ya untuk bisa meledak menjadi band papan atas Indonesia. Balik ke jalur rock, ada Boomerang yang memperkenalkan diri ke publik tanah air lewat album perdana mereka yang melahirkan hits Kasih. Kehadiran band jebolan festival rock Lock Zilber ini tentu disambut baik para fans musik cadas karena di tengah muncul banyaknya band yang lebih bergenre pop rock atau pop. Sayang, eksistensi Boomerang bisa dibilang nggak sepanjang Gigi dan Kahitna, meski mereka bisa menelurkan hingga 10 album. Keluarnya para personel asli dan meninggalnya Hubert Henry sebagai basis, sebagai anggota asli yang terakhir masih bercokol, membuat band ini memudar namanya. Terakhir setahu gue, mereka comeback dengan project bernamakan Boomerang Reload. Kita doakan bisa eksis terus nih. Lalu ada Power Slaves. Banyak yang bilang album perdana band asal Semarang ini rilis di 95. Tapi menurut Mas Wiwi ya, keyboardisnya band ini ketika gue ngobrol dengan beliau, sebenarnya rilis di 94. Nah, ada hits semacam Impian dan Find Our Love Again dari album ini. Dengan suara unik sang vokalis Heidi Ibrahim dan tentu saja karena memang lagunya enak ya. Impian sukses menjadi lagu idola banyak orang saat itu. Kiprah Power Slaves sendiri lumayan panjang dan bahkan masih relatif aktif meski memang udah nggak sepopuler dulu. Tercatat sampai 2013, Power Slaves masih meluncurkan album mereka yang ke-8. Dan sejak beberapa tahun terakhir, mereka melakukan remaster pada lagu-lagu hits lawas mereka. Nah, pada pengkategorian ketiga, gue menyebutnya sebagai band yang potensial, tapi saya nggak berumur panjang. Jadi di 94 ada beberapa album perdana dari band-band yang sebenarnya potensial untuk menjadi besar, namun sayangnya nggak keterusan nih. Pertama ada Voodoo. Kalau kalian tahu lagunya Salam Untuk Dia, nah itu dari album kedua. Ada album perdana mereka yang rilis di 94 dengan judul 1994 ya, yang menghasilkan hits semacam Katakanlah dan Dawai Nurani. Gue sendiri waktu mendengarkan lagu Katakanlah itu langsung suka loh. Lagu itu menurut gue easy listening. Di sisi lain, aransemennya itu berteknik tinggi. Ya, bermodal memang semua personilnya kan memang dikenal jago-jago. Banyak orang yang berpendapat bahwa Voodoo ini bisa menjadi band berumur panjang. Tapi sayangnya, Voodoo hanya aktif hingga akhir era 90-an. Dengan album Best Hits yang rilis di tahun 2000.
Kemunculan mereka dengan lagu Terserah pada 94 ini cukup menyegarkan karena menghadirkan kombinasi technopop dengan bercampur reggae. Jarang-jarang yang merilis lagu semacam itu di era tersebut. Ada yang bilang bahkan Humania ini jadi salah satu pioner New Jazz Indonesia. Namun kurang lebih sama seperti Voodoo, Humania hanya produktif hingga album ketiga yang rilis pada tahun 2000. Mereka pernah comeback di 2019 dengan melempar 2 single baru. Semoga kita bisa terus mendengarkan kabar terbaru dari Humania. Balik ke genre band pop rock, ada Scat. Band ini di 94 mengeluarkan album yang berjudul sama dengan lagu andalannya, Takkan Kembali. Ada juga hit lain di album ini, Tuan Senja, yang mengerek popularitas mereka. Bahkan Scat kalau nggak salah pernah sepanggung ya dengan Mr. Big saat mereka konser bareng di Malaysia. Namun Scat sayangnya hanya produktif menelurkan 2 album dan 1 album kompilasi, kemudian perlahan nggak kedengeran lagi. Seperti halnya Gigi dan Kahitna, band Kin digawangi para musisi pengalaman seperti Gary Hart dan Eka Bakti yang kemudian bergabung di band funk section-nya Glenn Fredly. Meski nggak sepopuler lagu andalan Saat-Saat Bersamamu di album selanjutnya mereka, di album kedua, lagu Malam Jingga jadi jagoan album mereka di album perdana ini cukup mencuri perhatian publik. Tapi usia produktif Kin juga akhirnya nggak lama ya, hanya menghasilkan 2 atau 3 album gitu, dan nama band ini sudah mulai nggak kedengeran lagi, bahkan sebelum era 90-an berakhir. Terakhir, You Came. Ini sebenarnya bukan album perdana mereka ya, tapi di 94 mereka merilis album kedua berjudul Volume 2 ya, dengan lagu andalan Senyummu. Album kedua ini disebut lebih sukses dari album pertama mereka dengan hit Bayangan. Dan bermodal 2 album, You Can terus melaju, bahkan produktif melepas album setiap tahunnya. Tapi sayang, mereka akhirnya mentok di album keempat. Ini di luar 2 album kompilasi ya. Album keempat rilis di 1998. Sempat kembali di 2008 dengan formasi dan album baru, tapi sepertinya keberuntungan You Can sudah nggak berpihak mereka lagi. Oke, ada kiprah band lain yang menonjol di 94 dan belum masuk di list ini. Yuk, boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar, biar kita bisa bernostalgia bareng-bareng. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, lihat ya videonya ini. Banyak gitu ya band-band Indonesia di tahun 90-an, 94 lah gitu kan, dengan pelbagai variasi musiknya gitu dipadukan gitu ya. Dan memang ciri khasnya band-band Indonesia di tahun 90-an itu, dan bahkan ada yang sampai sekarang tuh masih terus hits gitu ya, macam Dewa 19, Kahitna gitu ya, Gigi itu. Tapi ya memang banyak kan band-band Indonesia yang mengeluarkan lagu-lagu yang best lah, yang kalau dinyanyikan lagi di era sekarang tuh memang betul-betul bernostalgia gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.